Sudah lama sekali semenjak Junio terperangkap di ruang isolasi ini. Orang-orang itu menjadikan Junio sebagai percobaan bahan kimia dan memaksanya untuk melaporkan hasil tes setiap hari. Junio duduk di kursi, dia menyalakan kamera dan mulai merekam. Hari ke-672, kamar isolasi L45. Uji coba obat kimia NX503, penyuntikan ke-96. Junio mematikan kamera dan menggame rekaman. Dia lalu membaringkan tubuh di lantai. Makan siang Anda, Miss Junio. Richard mendekat ke lubang di dinding untuk mengobrol dengan Junio yang berada di sebelah ruangannya. Kau tidak bosan? Apa? Kau tidak bosan terkurung di sini? Namaku Richard. Kau? Junio. Bagaimana kehidupanmu sebelum terkurung di sini? Biasa saja. Dulu aku seorang programmer. Tidak terlalu menyenangkan, tapi gajinya lumayan. Kau dulu jadi apa? Guru sekolah dasar. Anak-anak dulu pasti takut dengan suaramu yang datar begitu. Sudah saatnya jadwal penyuntikan Anda, Mr. Richard. Junio mendekat ke dinding untuk menghampiri Richard yang baru saja selesai penyuntikan. Ini, makanlah blueberry untuk menghilangkan rasa sakitnya. Terima kasih. Kau sudah memikirkan tentang perkataanku. Tentang apa? Melarikan diri dari sini. Sia-sia saja kalau kau mau melarikan diri dari sini. Memang kau sudah pernah mencobanya? Belum. Kalau kau mau, mungkin kita bisa keluar dari sini. Aku akan mencoba menghack sistem komputer di sini, tapi aku perlu bantuanmu untuk menjadi pengalih perhatian. Jadi, bagaimana? Akan aku pikirkan dulu. Junio bangun dari tidurnya dan mengintip di lubang pintu. Sepertinya orang itu akan segera dieksekusi. Kenapa? Kau lihat itu? Ada bercak putih di lehernya. Sepertinya obatnya membuat dia berevolusi. Lalu, apa hubungannya dengan eksekusi? Dari yang ku dengar, mereka mengeksekusi semua orang yang akan berevolusi karena mereka sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat dijadikan kunci percobaan lagi. Saatnya jadwal penyuntikan Anda, Miss Junio. Junio bangun dari tidurnya, lalu berjalan lemas ke arah pintu. Dia terlihat lemas dan tidak bertenaga. Junio berjalan lambat memperhatikan lorong isolasi. Sesampainya di laboratorium, Junio duduk di salah satu tempat tidur di sana. Robot kesehatan menyiapkan obat NX503. Dia lalu melihat ke arah Junio dan kaget. Tubuhnya sudah terinfeksi. Setelah mendengar hal itu, robot A7 berjalan cepat mendatangi Junio. Silahkan kembali ke ruang isolasi Anda, Miss Junio. Junio tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh robot kesehatan. Junio lalu berdiri dan melihat ke arah cermin. Terdapat bercak-bercak putih di lehernya. Robot A7 lalu menarik Junio kembali ke kamar ruang isolasi. Setelah sampai di ruang isolasi, Junio duduk di dekat lubang di dinding. Dia terlihat sedih dan khawatir. Dia menghela napas lalu berbicara kepada Richard. Mereka sepertinya akan mengeksekusiku hari ini. Jadi, mau mencoba melarikan diri tidak? Kalaupun gagal, pada akhirnya kamu akan tetap dieksekusikan. Kamu mau mencobanya? Oke. Bagus. Saat kau jemput mereka nanti, aku akan pura-pura sakit. Setelah itu kita menyerang mereka, baru kita pergi. Mengerti? Tempat ini pasti juga dijaga dari luar.
Gimana caranya kita bakal melewati penjaga di luar? Ventilasi udara terhubung langsung ke hutan. Kita bisa keluar melewati ventilasi udara. Tapi kita harus menghack sistem di sini dulu untuk berjaga-jaga. Oke. Silahkan ikuti kami, Miss Junior. Tolong! Aku gak bisa bernapas! Robot A7 membuka kunci pintu. Richard mendorong robot A7 hingga terjatuh dan menarik Juno pergi. Lalu, robot A7 berdiri dan membunyikan alarm keamanan. Richard dan Juno berlari dengan sangat cepat. Beberapa robot mengejar mereka. Salah satu robot mengangkat senjata lalu menembak tangan Juno. Juno berteriak kesakitan dan jatuh. Jangan berhenti! Tidak! Kita terkepung! Ke ventilasi udara! Richard membuka pintu ventilasi udara. Dia membantu Juno naik ke ventilasi udara, lalu dia naik ke ventilasi udara dan menutup pintu. Para robot sudah sampai di bawah mereka. Sekarang apa? Jalan lurus ke depan. Cepat! Juno dan Richard merangkak dengan hati-hati di ventilasi udara. Beberapa saat kemudian, beberapa baut berkarat lepas karena menampung beban terlalu berat. Bagian bawah ventilasi udara terlepas. Mereka jatuh dari ventilasi udara ke lantai. Lari! Terus patok operasi komputer! Para robot melihat Richard dan Juno dari kejauhan. Mereka berlari untuk menangkap Richard dan Juno. Richard dan Juno berlari dengan sangat cepat ke arah ruang pengoperasian komputer. Para robot semakin dekat dengan mereka. Mereka masuk ke ruang pengoperasian komputer. Juno menutup pintu dan menguncinya. Richard berlari ke arah komputer dan mencoba menonaktifkan sistem robot-robot tersebut. Para robot sudah berada di luar pintu dan terus mendorong pintu agar terbuka. Juno berusaha menahan pintu dengan tangannya. Jaga pintunya sampai aku selesai. Cepat! Aku tidak bisa merusak sistem robot-robotnya. Rusak sistem keamanannya. Sedang kucoba. Robot B4 berjalan ke pusat pengendali listrik. Dia menarik tuas dan listrik di laboratorium padam. Tidak. Robot-robot itu memutus aliran listriknya. Tidak. Robot-robot itu mendorong pintu dengan sangat keras. Pintu terbuka dan Juno jatuh ke belakang. Dia lalu berdiri dan mundur beberapa langkah. Richard mengambil sebuah papan kayu dan maju untuk menahan para robot. Cepat! Keluar! Aku akan menahan mereka! Cepat! Juno terdiam. Dia terlihat sedih. Papan kayu yang dipegang Richard hampir hancur karena menahan robot-robot tersebut. Richard memasang wajah marah untuk mengisyaratkan Juno agar segera pergi. Juno memanjat beberapa meja dan naik ke ventilasi udara. Dia cepat-cepat merangkak dan menuju keluar. Juno bergegas keluar dari ventilasi udara. Dia lalu memanjat pagar dan lari ke dalam hutan di belakang laboratorium. Juno sampai di sebuah jalan raya. Dia berbaring di pinggir jalan raya karena kelelahan. Beberapa saat kemudian datang sebuah truk. Pengemudi truk menghantui Juno. Ya ampun, Anda tidak apa-apa?